البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 134 dari Syarah Kitabil Iman, juz yang pertama. Wa qala al-allamatu Ibnu Faris rahimahullah, alaha al-hamzah wal lam wal ha aslun wahid. Ya, ini adalah semuanya adalah huruf asli. Wa huwa ta'abbud. Fal ilah Allahu ta'ala. Ilah adalah Allah ta'ala sesuai namanya, yaitu yang berhak untuk disembah. Wa summiya bidzalika li'annahu ma'bud. Allah dinamakan sebagai Allah al-ilah karena dia adalah yang disembah. Cetakannya sama tak? 134 sama. Wa yuqal, dikatakan dalam bahasa Arab, ta'allahar rajul idza ta'abbad, beribadah. Wa qala Ru'bah, dari penyair jahiliyah ya, Ru'bah ibnul Ajjad kalau tak salah, Ajjad atau Ujjaj. Tayyib. Lillahi darul ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Minnya dohirnya adalah min sababiyah, yaitu ini kalimat pujian kepada para wanita yang kaya itu, yang mana mereka bertasbih dan beristirja karena mereka ta'alluhi, yaitu ta'abbudi, karena mereka beribadah. Jadi walaupun mereka kaya, mereka rajin beribadah kepada Allah, bukan jenis yang lalai. Selesai dari maqayisul lughah. Jadi tidak seperti ucapan orang sufi ya, Allah dari al-walah, yaitu membingungkan. Naudzubillah. Allah, gimana Allah akan membingungkan? Allah ingin hamba mendapatkan hidayah dan kejelasan, bukan malah kebingungan. Naudzubillah. Nah, ta'alluh artinya ta'abbud, bukan kebingungan. Ini bukan pujian. Kalau para wanita tadi dipuji dengan sebab kebingungan, itu tak layak untuk dipuji. Tayyib. Kemudian waqala al-Imam Turtusi rahimahullah, fa idza qulta la ilaha illallah, maka jika Anda mengatakan la ilaha illallah, nafaita ma la yajuz, engkau meniadakan apa yang tidak boleh, fi sifatih, di dalam sifat Allah, min syarikin fi ibadatih, berupa sekutu di dalam peribadatan kepadanya, ma'al iqrar, disertai dengan penetapan, pengakuan bi annahul ilahu wahdah, bahwasanya dia adalah sesembahan satu-satunya. Tayyib. Berarti yang lain memang bukan sesembahan yang hakiki, hanya Allah lah sesembahan yang benar. Wa qala al-allamah al-qadhi Iyad rahimahullah fi syarhi kalimat tauhid, dalam mensyarah kalimat tauhid, allati tadammanahal adzan, yang dikandungi oleh adzan. Apa makna la ilaha illallah? Kata beliau, wa sarraha bi isbatil wahdaniyah, Allah terang-terangan, atau kalau muadzin ya, si muadzinnya terang-terangan menetapkan wahdaniyah, wa nafyi diddiha, dan terang-terangan meniadakan kebalikannya, minasyirkatil mustahilah, berupa persekutuan yang mana itu mustahil, fi haqqih, di dalam haknya Allah. Mustahil ada yang mampu mempersekutukan, menyekutui Allah. Wa hadhihi umdatul iman, dan ini adalah pondasi dari keimanan atau sandaran keimanan. Wa tauhid, demikian pula ini adalah sandaran atau pondasi tauhid. Al-muqaddamatu ala kulli wadha'ifiddin, yang wajib didahulukan di atas seluruh tugas-tugas agama. Iya, yaitu memahami makna la ilaha illallah dan melaksanakannya. Sebelum bicara masalah mungkin apa, thaharah, masalah jihad atau masalah talak, maka la ilaha illallah diperbaiki betul-betul. Sebagaimana dalam Al-Minhaj. Kemudian wa tafsiru la ilaha illallah bi la ma'budu haqqun illallah,
penafsiran la ilaha illallah bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, au la ma'buda bihaqqin illallah dengan pola jar majrur, au la ma'buda mustahiqqun illallah, tidak ada yang disembah yang berhak untuk itu kecuali Allah, ya hakun atau mustahiqun intinya sama. Hadza huwa dinul haqqul qayyim. Inilah agama yang benar, yang tegak lurus. Qala Allah Ta'ala an nabiyhi Yusuf alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman menukilkan ucapan nabinya dan rasulnya Yusuf alaihi salam, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Kalian tidak menyembah selain Allah kecuali nama-nama yang kalian buat sendiri. Antum wa aba'ukum, yang dibuat oleh kalian dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak menurunkan satu argumentasi pun untuk mendukungnya. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ini salah cetak ya, illa lillah mestinya. Mestinya apa? Hamzah wasalnya dihapus, illa lillah. Amara alla ta'budu illa iya, dia memerintahkan untuk kalian jangan menyembah kecuali dia. Jadi itulah kandungan la ilaha illallah. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu, dan ini sangat disesalkan. Sampai bila tidak tahu, sementara dalil-dalil jelas. Demikian pula kitab-kitab telah ditulis, ceramah-ceramah telah disebarkan. Sampai bila orang-orang tidak tahu makna la ilaha illallah yang sebenar. Fal alihah maujudatun fil waqi. Sesembahan-sesembahan kenyataannya ada, memang ada. Apapun yang orang-orang sembah berarti jadi sesembahan memang. Walakinnal ilahal haqqa huwallahu wahdah. Tetapi sesembahan yang benar hanyalah Allah satu-satunya. La syarikalah, tiada sekutu untuknya. Wa ghairuhu batil, sementara yang selain Allah adalah batil. Sesuai namanya batil, yaitu fani, mutmahil, fasid, zahib, yaitu akan lenyap, akan rusak, akan hilang. Baik. Qala Allah Ta'ala, dzalika bi annallaha huwal haqq. Yang demikian itu adalah karena Allah itulah yang benar. Ya, khabarnya dibuat apa? Ma'rifah untuk pembatasan. Hanya dia yang benar. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya apapun yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, batil secara hakiki. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dia itulah yang maha tinggi lagi maha besar. Qala jalla dzikruh dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Kalau tadi Al-Hajj, sekarang surat Luqman. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa innal alihata maujudah. Maka sesungguhnya sesembahan-sesembahan memang ada, walakinna ibadataha. Taib ini dohirnya apa? Dohirnya ini tidak ditasydid ya. Walakin ibadatuha wa du'auha. Ya, buktinya ma'tufnya sendiri ternyata apa? Pakai hamzah di atas wawu, berarti marfu. Berarti walakin ibadatuha wa du'auha. Akan tetapi peribadatan kepada sesembahan-sembahan tadi dan doa kepada sesembahan-sesembahan tadi batilun la yangfa, itu batil, tidak bermanfaat. Wal maqsudu minha la yahsul, apa yang diinginkan dari sesembahan tadi tidak akan dihasilkan, tidak akan berjaya. Orang menyembah ini itu dapat apa? Tak dapat apa-apa. Baik, tak dapat keuntungan. Fahuwa batil, maka ini batil, iya karena lenyap, tak ada gunanya. Wa'tiqatu uluhiyatiha batil, keyakinan akan ilahiyah sesembahan-sembahan tadi juga batil. Ai ghairu mutabiq, yaitu tidak sesuai dengan kenyataan. Wattisafuha bil ilahiyati fi anfusiha batil, dia disifati sebagai ilahiyah, memiliki sifat ilahiyah itu pada berhala-berhala tadi adalah batil. La bimakna annahu ma'dum, bukan maknanya tak ada sesembahan yang lain. Kenyataannya sembahan yang lain ada, tapi semuanya adalah batil, akan sirna, akan lenyap. Bukan karena tidak ada, ada tapi batil. Selesai dari Majmu'ul Fatawa.
Wa laisal muradu bi syahadati alla ilaha illallah, dan bukanlah yang dimaksudkan dengan persaksian la ilaha illallah tadi mujarrada kalamil lisan, semata-mata ucapan lisan. Bala budda minat tahqiq, bahkan wajib untuk dipastikan, diwujudkan. Tahqiq yaitu dibuat jadi hakiki. Bi'tiqadil qalb, dengan keyakinan hati, wa tatbiqi bil jawarih, dan merealisasikannya, menerapkannya dengan anggota badan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa inna tahqiqas syahadati bitauhid, maka sesungguhnya mewujudkan persaksian tauhid tadi yaktadi, mestinya ada titik dua ya, yaktadi Allah yuhibba illa lillah, sesuatu tidak disukai, tidak dicintai kecuali karena Allah. Wala kita jadikan apa ini, maklum kah majhul, la yuhibba atau la yuhab. Kalau la yuhib, la yuhibba illa lillah, seseorang tidak mencintai kecuali karena Allah. Wala yubghidha illa lillah, dan tidak pula membenci kecuali karena Allah. Wala yuwali illa lillah, ini kalau kita jadikan maklum, kalau sejak tadi majhul ya yuhab, yubghad, kemudian yuwala. Dan tidak pula seseorang itu berloyalitas, setia kecuali karena Allah. Wala yu'adiya illa lillah, dan tidak memusuhi orang lain kecuali karena Allah, bukan karena perasaan pribadi dan kepentingan pribadi. Wa ayyuhibba ma yuhibbuhullah, dia mencintai apa yang Allah cintai. Wa yubghidu wa yubghidha ma abghadah, membenci apa yang Allah benci. Wa ya'muru bima amarallahu bih, memerintahkan apa yang Allah perintahkan. Wa yanha, mestinya tanpa titik dua lah ya, jelas ya seperti ini. Yanha amma nahallahu an, dia melarang dari sesuatu yang memang Allah larang. Wa innaka la tarju illallah, dan bahwasanya engkau, sesungguhnya engkau tidak mengharapkan kecuali Allah semata. Wala takhafu illallah, dan engkau tidak takut kecuali kepada Allah. Wala tas'alu illallah, engkau tidak minta kecuali kepada Allah. Wa hadza millatu Ibrahim, inilah dia agama Ibrahim. Wa hadzal islamul ladzi ba'atsallahu bihi jami'al mursalin, dan inilah Islam yang dengan itu Allah mengutuskan para rasul, semua rasul. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Hadza huwal imanus sahih, inilah dia iman yang benar. Ini kita masih membahas apa ya, syahadah itu ya. Thayyib. Kama akhrajal Bukhari rahimahullah hadzal hadis fi sahih bi rakam thayyib arba'a asyar khamsumi'ah ba'da arba'ati alaf, 4514, min tariqi Utsman bin Shalih an ibni Wahab an fulan wa haywah ibni Syuraih an Bakr ibni Umar al-Mu'afiri an Bukair ibni Abdullah an Nafi' an ibni Umar bilafat, lafadznya apa? Buniyal Islamu ala khamas imanin billah, bukan syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi ternyata lafadznya apa itu? Imanin billahi wa rasulih. Jadi itulah iman. Wassalatil khamas, dan salat yang 5. Wasiyami Ramadan, puasa Ramadan. Wa adaiz zakah, penunaian zakat. Wa hajjil bait, haji ke Baitullah. Fa'ata bilafdil iman. Di sini Imam Bukhari mendatangkan lafaz iman. Entah rawi yang mana, tapi jelas hadis itu saling menjelaskan satu sama lain. Yang penting hadisnya sahih. Dan ini dalam Bukhari. Fasyahadatul mu'tabarah huwa tatbiqu tauhidillah. Maka persaksian yang terpandang adalah penerapan tauhidullah. La mujarradun nutqi bil lisan, bukan semata-mata pengucapan lidah. Pengucapan dengan lidah. Wa qad akhrajal Imam Muslim hadal hadis. Kita lihat lafaz yang lain dari hadis yang sama. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini fi sahihi bi rakam as-sadisa asyar faqala haddatsana Muhammad ibnu Abdullah bin Numair al-Hamdani. Ini kurang mim lah ya, Hamdani. Iya. Qala haddatsana Abu Khalid yakni Sulaiman ibnu Hayyan al-Ahmar. Beliau saduq, tapi dalam riwayat Sahihain ini dihukumi apa?
sahih hadisnya. An Abi Malik Al-Asja'i an Sa'id bin Ubaidah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Berarti perbezaannya dari sisi mana? Para tabi'innya. Berarti boleh jadi memang riwayat dari siapa? Ibnu Umar memang lain-lain, tapi intinya sama. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal buniyal Islamu ala khamsin ala ayyuhadallah. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu agar Allah ditauhidkan. Jadi lafaz tauhid ada 7 kalau tak salah dalam hadis yang sahih, lafaz tauhid di dalam hadis. Tidak seperti ucapan sebagian orang, tauhid ini dari Wahabi, lafaz-lafaz tauhid. Tak, ini ada di dalam hadis-hadis sahih. Tauhid, bahkan lafaz muwahhidin. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari hadis Jabir tentang orang-orang ahli tauhid yang dikeluarkan dari neraka, al-muwahhidin. Jadi lafaz tauhid itu ada. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wal fa'ata bilafdzi tauhid. Di sini Ibnu Umar mendatangkan lafaz tauhid dan bukan mustahil, memang beliau mendengar berulang kali dari Nabi, terkadang Nabi menyebutkan ini, terkadang itu, intinya sama. Fa tauhid fi a'dhamil i'tibar, maka tauhid dalam sudut pandang yang paling besar huwa tauhidullahi fil ibadah. Tauhidullah dalam ibadah, karena ternyata Nabi menamakan yuwahhadallah kembali ke makna syahadati alla ilaha illallah, yaitu uluhiyah. Jadi bukan tauhid rububiyah atau asma wa sifat, tapi tauhidul uluhiyah. Wa qad akhrajal Imam Muslim rahimahullah hadzal hadis. Datang riwayat lain lagi dari hadis yang sama. Fi sahihi bi raqam sadisa asyar faqal wa haddatsana Sahal bin Utsman al-Askari qala haddatsana Yahya bin Zakaria. Ini pakai qiraah lain, Zakaria, ya. Qiraah qalun Zakaria. Baik, haddatsana Sa'ad bin Tariq qala haddatsani Sa'ad bin Ubaidah As-Sulami an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islamu ala khams ala ayyubadallah. Ternyata makna la ilaha illallah adalah tauhidul ibadah, bukan sekedar tiada Tuhan selain Allah, masalah rububiyah, bukan. Tapi tauhidul ubudiyah. Wa yukfara bima dunah, dan yang selain Allah diingkari. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Selesai tentang syahadat yang pertama. Wa amma qauluhu wa anna Muhammadar Rasulullah. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, famin dimni syahadati anna Muhammadar Rasulullah imtisalu awamirih. Maka termasuk dari kandungan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan perintah-perintah beliau. Apa gunanya bersyahadat kalau datang perintah tak mau taat, datang larangan masih dilakukan, dan semacam itu. Wajtina binawahi, wajtina bunawahi, dan menjauhi larangan-larangan beliau. Wa tasdiqu akhbari, membenarkan berita-berita beliau tentang adanya Dajjal, adanya Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka adalah dari keturunan Adam. Tidak seperti ucapan para aklaniun, itu adalah jenis virus atau jenis kedustaan Amerika, jadi Dajjal, bukan itu. Tapi betul-betul makhluk yang mujassad, memang ada jasadnya nanti itu, makhluk yang ma'ruf itu, ma'ruf dalam berita-berita. Kemudian wali ketidau bihadiyih, meneladani jalan Nabi. Ya, tidak berpandai-pandai membuat jalan lain, tapi mengikuti jalannya Nabi. Fahakadha muqtadal imani bih, demikianlah tuntutan dari keimanan pada Nabi. Wad dalil ma sayadkuruhul muallifu rahimahullah, dalilnya adalah yang akan disebutkan oleh si penulis rahimahullah. Wa qala Allah Ta'ala wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa taat pada Rasul maka sungguh dia telah taat pada Allah. Jadi syahadatain memang tidak terpisahkan. Wal adillatu ala dzalika katsiratun jidda. Dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Qala al-Qadhi Iyad, ulama tahun 544 rahimahullah. Ana lupa juga ya kenapa ana tidak masukkan makna la ilaha illallah dari kalam-kalam yang lain. Ana sudah nyebutkan dalam kitab-kitab yang lain, tapi kenapa lupa masukkan di sini?
Ucapan Al-Hadrami, juga ada ucapan eh, apa itu ulama ahli usul dari kalangan kalangan Malikiyah dan lain-lain. Banyak telah Anda sebutkan dalam kitab-kitab yang lain, cuma lupa kenapa hanya mengambil sedikit kemarin itu. Bukan kemarin sih, ini sudah tahun-tahun lalu buku ini. Iya, yang nampak jadinya At-Turtusi. Thayyib. Turtusi Anda sebutkan tahunnya tidak, atau sudah lewat lewat sebelum-sebelumnya Anda sebutkan tahunnya? Kalau Qadiyat ulama tahun 500-an. Thayyib. Faja'ala ta'ala ta'ata rasulihi ta'atah. Maka Allah Ta'ala menjadikan ketaatan pada Rasulnya itu sama dengan ketaatan kepada dirinya. Iya, taat pada Allah. Wa qarana ta'atahu bi ta'atih. Bi ta'atih. Allah menggandengkan ketaatan pada Rasul dengan ketaatan kepada Allah. Pelan-pelan nanti dulu, sekejap. Wa wa'ada ala dzalika bijazilis sawab, dan Allah menjanjikan pahala yang banyak atas amalan tadi. Ala di sini sababiyah. Wa au'ada ala mukhalafatihi bisu'il iqab, dan Allah mengancam dengan buruknya hukuman disebabkan penyelisihan terhadap rasulnya. Wa aujaba imtisala amrih, dan Allah mewajibkan untuk perintah rasulnya dilakukan. Wajtina banahyih, dan larangannya itu dijauhi. Qala al-mufassiruna wal a'immah, para ahli tafsir dan para imam mengatakan ta'atur rasul fil tizami sunnati. Taat pada rasul ada di dalam kesetiaan pada sunnah beliau, sunnah yang sifatnya ijadiyah dan juga yang sifatnya tarkiyah. Apa yang sengaja Nabi tinggalkan padahal ada tuntutan, tetap beliau meninggalkan, berarti menunjukkan memang wajib ditinggalkan. Toyib. Walaupun tuntutan zaman ada misalkan, tapi Rasul sengaja meninggalkan, maka wajib ditinggalkan. Demikian pula yang ijadiyah, yaitu sifat qauliyah atau fi'liyah atau takririyah, wasfiyah dan hamiyah. Sesuai kadarnya, yang wajib ya wajib, yang mustahab ya mustahab, yang rukun ya rukun, yang mukammilat ya mukammilat, sesuai kadarnya. Intinya diikuti. Wa taslimu, wa taslimi lima ja'abih, dan pasrah, tunduk patuh kepada ajaran yang beliau datangkan. Wa qalu, para mufassirun dan imam mengatakan, ma arsalallahu min rasul illa farada ta'atahu ala man arsalahu ilaih. Tidaklah Allah mengutuskan satu rasul pun kecuali Allah mewajibkan untuk rasul itu ditaati. Siapa yang Allah bebani kewajiban, yaitu umat yang mana rasul itu diutuskan kepadanya. Baik. Nah, kita umat Muhammad, maka kita wajib untuk taat pada beliau. Selesai dari Asy-Syifa. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, nahnu ma'murun an nattabi'ar rasul. Kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul. Wa nuti'ah, dan menaatinya. Wa nata'assa bih, dan meneladaninya. Bukan berpandai-pandai, itu di zaman Nabi. Sekarang umat perlu ini, perlu itu. Seakan-akan ajaran Nabi hanya di masa lampau. Sekarang kita lebih tahu daripada Rasul. Na'udzubillah. Fal halal ma halalahullah, maka perkara yang halal adalah apa yang Allah halalkan. Wal haram ma harramah, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Atau kalau kembali ke Rasul ya Rasul, intinya sama sih ya. Wadin ma syara'ah, dan agama adalah apa yang beliau syariatkan. Kalau kembali ke Allah ya Allah syariatkan. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Summa qauluh, kemudian syara' untuk kalimat berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis shalah. Fasholatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa adalah doa menurut sebagian ulama ma'ruf. Baik. Qala Allah Ta'ala wa sholli alaihim, yaitu doakan untuk mereka. Ud'u lahum, doakan kebaikan untuk mereka, untuk orang-orang yang memberikan zakat itu. Wa fi syara', secara syariat salat itu apa? Aqwalun wa af'alun makhsusah. Ucapan dan perbuatan yang dikhususkan. Berarti dalam sholat boleh tak mengatakan saya nak beli mainan, boleh tak? Oh, tak boleh, iya. Baik. Demikian pula perbuatan yang dikhususkan. Bolehkah di dalam sholat pukul-pukul teman? Ah, tak boleh, iya. Berarti apa? Sholat harus tenang, ikut ajaran Nabi. Muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbir. Nah, ternyata siapa yang suka melanggar
definisi ini, orang-orang yang mengatakan apa? Sholat dimulai dengan nawaitu usolli. Padahal jelas definisi sholat adalah, kalau kita lihat bahkan dalam buku Syafi'iyah, sholat dimulai dengan takbir, bukan dimulai dengan usolli. Ini aneh, prakteknya tidak sesuai dengan kaidah mereka. Muhtatamatun bitaslim, ditutup, diakhiri dengan taslim. Siapa yang menyelisihi ini? Orang-orang Ahnaf. Mereka mengatakan salam itu mustahab, tidak sampai wajib. Makanya kalau sudah selesai tahiyat, sudah selesai tasyahud, kemudian sudah selesai solawat, kemudian doa-doa lalu kentut, sholat tetap sah, walaupun belum salam. Salam mustahab. Bahaya kalau imamnya dari Ahnaf, pening kita nanti. Tahu-tahu imamnya kentut. Tidak batal menurut dia. Jelas untuk jumhur ulama batal karena Rasulullah telah menyebutkan dari dalil-dalil yang banyak, akhirnya adalah taslim. Summiyat sholatan listimaliha ala doa. Sholat dinamakan sholat karena dia mengandungi doa. Baik doa itu masalah ataukah doa ibadah. Intinya memang meminta sesuatu pada Allah. Tayyib, disuruh melihat Ar-Raudhul Murbi punya Al-Bahuti Al-Hambali. Dan definisi ini juga disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab fikih. Fassalatu laha mangqabatun azimatun fil Islam. Maka salat itu memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam. Baik, maka tidak layak orang malas untuk salat, malas untuk ke masjid. Padahal di masjid cuacanya sedap, tidak perlu bayar. Tapi kalau yang datang artis dari nggak tahu mana Korea, ke mana tahu-tahu penuh juga tempatnya. Sementara masjid hanya 1-2 soft. Ini memalukan sekali. Habis itu ingin menaklukkan Baitul Maqdis. Masjid sendiri aja tidak didatangi. Pengen membebaskan Baitul Maqdis istilahnya. Mimpi jauh sangat. Toyib. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah meruntuhkan agama. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol la yunqadanna ural islami urwatan urwah. Benar-benar ikatan Islam atau pegangan urwah itu pegangan dari suatu timba, suatu baldi. Pegangan Islam akan teruraikan pegangan demi pegangan. Fakullamang qadat urwah, setiap kali satu pegangan atau satu ikatan itu teruraikan, tasabbasan nasu billati taliha. Orang akan berpegang kepada pegangan yang berikutnya. Yang ini hilang, sudah pegang yang tersisa. Wa awwaluhunna naqdan al-hukum. Yang pertama kali teruraikan adalah hukum. Iya, hukum Islam malah dijauhi oleh muslimin sendiri. Wa akhiruhunna sholah. Yang paling akhir sholat. Nah, kalau tak sholat berarti pegang apa? Tak ada, kecuali mendapatkan ghayya, akan jumpa dengan kesesatan. Tayyib. Berarti inilah pegangan Islam. Awalnya hukum, akhirnya sholat. Kalau dia tidak sholat berarti tak ada nilai Islam sama sekali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Al-Wadi'i dalam Al-Jami'. Kemudian wa an Jabirin radhiyallahu anhu yaqul sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya pemisah antara seorang lelaki, tentunya wanita juga masuk di sini, dengan kekufuran dan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Yaitu barang siapa meninggalkan sholat, dia tidak lagi terpisah dengan kekufuran dan kesyirikan. Dia layak dikatakan musyrik kafir. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa idza adauha, jika mereka menyia-nyiakan sholat, fahum lima siwaha minal wajibati adya, mereka akan lebih menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang selain sholat. Thayyib. Li'annaha imaduddin, karena sholat adalah tiang agama ini, salah satu tiang terbesar, ya terbesar setelah tauhid. Wa qiwamuh, dan penegak dari agama ini. Makanya kalau tidak demikian runtuh itu agama seseorang. Wa khairu a'malil ibad, sebaik-baik amalan hamba adalah sholatnya. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, fa inna sholata mutadamminatun lil khusyu'i lillah. Maka sesungguhnya sholat itu mengandungi kekhusyuan kepada Allah. Jadi bukan sholat sambil siku-siku, sambil cekik leher teman, atau mencuri duit orang yang di samping misalkan. Atau apa itu, atau baling-baling torchlight. Kadang di kampung-kampung aneh urusan-urusan anak-anak ataupun yang bukan anak-anak.
Toyib. Yang lebih aneh kalau ada sholat sambil selfie, yaitu kalau ada, naudzubillah itu. Ya kalau haji aja selfie, segalanya selfie. Kemudian apalagi itu istilahnya sembelih kurban pun selfie, sekalian diupdate, diceritakan. Yang untuk Allah apa berarti? Jangan-jangan nanti sholat pun akan selfie juga. Atau mungkin dia tangannya tak gerak, tapi sudah menyiapkan tongkat tiang di situ dan seterusnya. Itu maksiat, itu dosa besar. Kalau kalau apa itu sholat banyak gerak yang tidak terkait dengan haknya sholat, nah itu membatalkan sholat. Tidak sampai dikatakan syirik, tapi berdosa. Tapi kalau riak dosa besar. Baik. Wal ubudiyatilah mengandungi peribadatan kepada Allah. Wa tawadu'ilah dan tawaduk kepada Allah. Wa dzullilah menghinakan diri pada Allah. Ya, bahkan apa? Azan pun banyak yang sengaja mengiklankan dirinya, azan kemudian menyebarkan ke orang-orang dan seterusnya. Bukan karena orang lain yang menyebarkan, tapi dia sendiri mengiklankan. Banyak yang pola seperti itu. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Summa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Apa ya? Kenapa tahu-tahu kita membahas masalah kekhusyuan dan lain-lain? Karena perintahnya bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat. Makanya mengandungi kekhusyuan dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan oleh Qatadah rahimahullahu ta'ala di dalam riwayat Ibnu Jarir. Summa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ita'iz zakah. Sekarang yang ketiga, rukun ketiga, penunaian zakat. Fa amma zakah fahuwa fil lughah, fahiya fil lughah aziyadatu wan nama, pertambahan dan pertumbuhan. Pertambahan, pertumbuhan. Baik. Wa fi syara' secara syariat ikhraju juz'in muqaddar, mengeluarkan suatu bagian yang telah ditentukan, min malin maksus, dari harta yang dikhususkan. Iya, kalau Nabi menyuruh kutun, yaitu makanan asasi, bukan duit. Duit bukan makanan. Ini ibadah, tak boleh dirubah-rubah jadi duit. Baik. Ini madhabnya Hanafiyah, yaitu membolehkan pakai duit dalam zakat fitri. Sementara 4 madhab yang lain, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zahiriyah mengatakan tidak sah kalau memakai duit. Di zaman Nabi ada duit, tapi Nabi menyuruh memakai apa? Qutul balad, makanan asasi dari negeri itu. Maka tak boleh untuk ditukar jadi duit. Kalau ingin sedekah terserah, masalah sedekah. Tapi zakat ini ibadah, tidak boleh ditukar-tukar. Sebagaimana sholat ibadah, tidak boleh ditukar dengan, oh biar sehat, pakai gaya aerobik atau gaya zumba. Tak boleh, ini ibadah. Dia telah dikhususkan, amalannya khusus. Demikian pula hartanya telah dikhususkan. Tak boleh ditukar menjadi duit atau apa dalam zakat fitri itu. Imam Syafi'i dalam Al-Um mengatakan tidak sah. Wajib diulang zakatnya tadi. Nah, berapa banyak orang yang jadi mangsa fatwa yang silap masalah ini. Katanya negeri kita adalah negeri Syafi'iyah. Indonesia, Malaysia katanya Syafi'iyah. Tapi dalam masalah zakat tahu-tahu ikut apa itu Ahnaf, ikut Hanafiyah. Ini ajaib. Kemudian dikatakan di sini ala jihatil qurbah, dengan pola mencari kedekatan kepada Allah, bukan kedekatan pada netizen. Zakat pun viralkan juga, naudzubillah. Sengaja apa? Pamer-pamer dirinya zakat, naudzubillah. Ini dekat kepada Allah, bukan malah mendekat kepada apa istilahnya Indonesia bilang apa? Warga net atau apalah istilah-istilah itu. Baik. Selesai dari At-Ta'yin karya Imam At-Tufi Al-Hambali. Kita habiskan muka surat ini sedikit lagi. Wazakah min a'zamil ibadatil maliyah. Dan zakat termasuk ibadah hartawiyah. Hartawiyah atau apa istilahnya hartawi atau hartanah, tak tahu. Yang paling agung. Wa min alamatir rahmati bil ibad. Dan zakat termasuk tanda seseorang itu menyayangi para hamba Allah. Wahia muqtarinatun kasiron ma'as sholah. Dan dia sering bergandengan dengan sholat. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Pelajaran nahwunya terlalu cepat tidak kira-kira untuk memahami? Atau mungkin malam ini dicutikan, masing-masing mengulang kaji mungkin kepada orang tua atau teman. Anak-anak ada keperluan banyak malam ini, wallahul musta'an.